yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu, keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Qayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Qayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Qayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata.
Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan serta doa saya semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki
dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu, keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sodakoh. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya.
Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat,
dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah,
Sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu, keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sodakoh. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya Rabbal Alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim.
Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syadui As-Sayudi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Qayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Qayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Qayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera.
Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya Rabbal Alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu, keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah.
Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha. Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sodakoh. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu
dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kiranya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Harapan serta doa saya, semoga para sahabat channel Fadilah Doa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan rezeki yang terus mengalir, kelancaran dalam segala urusan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Amin amin ya robbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan sholat yang dianjurkan dan diperlihatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa lalu, setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah menanti hingga waktu sholat duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha.
Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yang pertama, sholat duha kita sebagai sodakoh. Yang kedua, orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syayudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangnya." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah sholat duha agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, mari dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga yang sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe diberikan barokah umur, barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajat dan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan sholat duha, kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah zikir yang dibaca. Pertama, istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Zikir ini bermaksud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka segala keinginannya akan dikabulkan dan mendapatkan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang telah menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga sholawat yang tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dapat menjadi sumber keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.